Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari cara melacak email address dari sebuah domain dengan menggunakan tool Dare Harvester yang sudah ada di Kali Linux dan Hunter.io yang tersedia secara online. Oke, kali ini kita akan belajar membuat email scraper sendiri dengan menggunakan bahasa Python. Oke, silakan langsung buka terminal. Oke, untuk membuat script ini kita akan menggunakan nano, kemudian kita buat nama filenya, misalnya email scraper.py, enter. Oke, untuk membuat script email scraper ini, kita akan menggunakan beberapa modul. Nah, yang pertama kita akan menggunakan modul deck, modul collection ya. Kita akan import deck dari collection. From collection, import deck. Kemudian kita juga akan menggunakan modul regex, import re, ya, import re. Dan kemudian kita akan menggunakan beberapa modul untuk melakukan scrape, yaitu beautiful soup, request, dan juga URL lib. Oke, pertama kita import modul beautiful soup from bs4, import beautiful soup. Oke, jika kalian belum ada beautiful soup di Python kalian, silakan install dengan menggunakan pip ya, pip install beautiful soup. Begitu juga dengan modul request dan URL lib. Oke, selanjutnya kita import request, dan setelahnya import URL lib.parse. Oke. Setelah itu kita akan langsung membuat beberapa variabel. Nah, yang pertama itu kita akan meminta user input untuk memasukkan URL-nya. Jadi kita buat saja namanya user URL. Kita akan gunakan input. Kita buat string input. Kenapa kita buat string itu? Karena kita akan memasukkan URL ya. Jadi URL-nya kita rubah menjadi string. String input kita buat seperti ini. Tanda plus ya, biar lebih menarik. Masukkan URL. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Setelah variabel user URL, kita akan membuat sebuah koleksi dari URL, yaitu kita akan gunakan deck yang di atasnya. Kita buat nama URLs sama dengan deck. Kita masukkan variabel user URL ke dalam deck tersebut. Oke, setelahnya kita akan menggunakan set. Menggunakan set, kita buat variabel scrape URLs sama dengan set. Ya, scrape URL sini kita akan gunakan untuk nanti untuk memeriksa apakah URL yang kita peroleh dari scraping itu sudah ada atau belum. Jika sudah ada, kita bisa cek ke dalam scrape URLs. Oke. Jadi kita buat variabel scrape URLs, kita gunakan set supaya tidak ada yang duplikat. Oke. Nah, kemudian variabel yang berikutnya kita akan buat variabel emails. Jadi setiap email yang kita peroleh nanti kita masukkan ke dalam emails. Untuk emails ini juga kita gunakan set. Ya. Kemudian kita buat variabel count. Nanti kita gunakan untuk menghitung tiap-tiap URL yang kita scrape. Jadi count ini kita mulai dari 0. Dan selanjutnya kita akan mulai langsung menggunakan try, kemudian accept. Karena kita mengcoding, karena kita menjalankannya di terminal, jadi kita bisa accept keyboard interrupt ya, keyboard interrupt. Ya, kalau ada keyboard interrupt, jadi kita akan memprint misalnya closing. Kita buat seperti ini atau sedang menutup ya, karena di
interrupt dengan keyboard. Oke, closing. Nah, kemudian kita buat scriptnya di dalam try dan except itu. Oke, pertama kita akan gunakan while loop, while true. Oke, di bawahnya kita akan langsung tambahkan variable count-nya dengan 1 plus equals 1. Oke, kemudian if count lebih dari, oke. Nah, count ini kita jadikan limit atau batas dari banyaknya jumlah pencarian URL, link ya. Sama dengan The Harvester kemarin kan ada limitnya yang kita pelajari itu. Misalnya limitnya 500 ya. Jadi kita bisa atur berapa banyak limitnya. Misalnya di sini kita buat 10 atau 20 ya. Kita buat 10 untuk ini biar lebih cepat ya. Kemudian jika count-nya lebih dari 10, kita akan break. Oke. Selanjutnya kita akan buat variabel. Kita beri nama URL. Oke. Variabel URL ini kita ambil dari URLs di atas. URLs yang ini, yang di atas ini, yang deck itu. Oke, URLs dot pop left. Oke. Ya, pop left itu adalah salah satu metode yang ada pada deck ya. Jadi kita bisa melakukan pop left untuk mengambil item yang paling kiri ya. Oke, URLs dot pop left. URLs dot pop left ya, tutup kurung. Oke. Kemudian kita akan memasukkan URL ini ke dalam script URLs yang kita buat di atas, yaitu sebuah set ya. Kita ketik script URLs dot, untuk memasukkan ke dalam script URLs kita buat add di sini, add URL. Jadi setiap URL yang masuk ke dalam script URL sini bisa kita jadikan untuk memeriksa nanti apakah URL-nya sudah kita scrape atau belum ya. Kalau sudah berarti sudah ada di dalam script URL dan kita tidak akan mengulang scrape-nya lagi. Oke. Itu sudah. Selanjutnya kita akan membagi setiap URL itu ke dalam beberapa bagian. Oke. Karena URL ini sebenarnya ada beberapa bagian seperti HTTPS itu adalah skema atau scheme. Selanjutnya yang www.dpr.go.id itu disebut dengan netlog ya. Dan setelah itu biasanya ada garis miring dan ada seterusnya. Tambahannya itu disebut dengan path, oke? Nah, untuk membagi URL ini ke dalam beberapa bagian, kita gunakan urllib.parse, oke? Nah, kita beri nama variabelnya part atau bagian ya. Sama dengan kita gunakan urllib.parse, oke, dot URL split. Yang kita split itu adalah variabel URL. Oke. Selanjutnya kita akan membuat variabel base URL. Nanti kita akan gunakan base URL ini jika sebuah URL link yang kita temukan di dalam hasil scrape itu ada yang berupa path saja, maka kita akan gabungkan dengan base URL. Oke, sekarang kita buat saja dulu biar nanti kita lihat hasilnya ya. Kita buat namanya base URL. Oke, sama dengan kita akan gunakan f-string ya. F-string ya, kita gunakan part.scheme. Part ini adalah variabel part yang ini ya. Oke. Ya, yang part itu karena kita sudah split ke dalam beberapa bagian, jadi ada yang dinamakan scheme. Kita buat seperti itu. Scheme, oke. Kemudian diikuti oleh titik 2 garis miring. Ya, karena scheme itu https titik 2 garis miring ya. Oke, kemudian diikuti oleh netlog. Ya, yang www itu adalah netlognya. Oke. Kita buat seperti ini. Parts.netlog. Oke.
Oke, netlog tadi yang www itu, kemudian kita tutup tanda petiknya. Oke, cukup sampai di situ itu. Kemudian setelah kita buat base URL, kita juga butuh sebuah path. Untuk membuat path itu yang setelah garis miring sampai ke ujungnya, itu adalah path. Jadi untuk membuat path, kita akan mencari jika URL yang kita peroleh itu berisi garis miring. Jika ada garis miring, kita akan mengambil indeks sampai kepada garis miring. Sekarang kita buat saja seperti ini. URL yang kita ambil itu, kita akan ambil dengan menggunakan indeks, yaitu indeks yang dimulai dari awal, ya, titik 2, sampai ke indeks garis miring. Caranya seperti ini. Kita buat url.rfind. Rfind itu adalah metode yang kita gunakan untuk mencari indeks sebuah string, ya. Kalian bisa Google lagi jika kalian sudah lupa caranya. Kemudian indeks garis miring. Dan kita ingat, jika kita ingin mengambil indeks dari sesuatu, kita harus lebih dari jumlah indeksnya. Misalnya indeks garis miring. Kita akan tambah dengan 1 supaya garis miringnya ikut terhitung. Kita tambah 1. Ini juga aturan dalam membuat indeks. Silakan dilihat kembali aturan membuat indeks dalam Python jika Mas sudah lupa, ya. Ditambah 1. Kemudian kita tutup kurung perseginya, tanda indeks, ya. Jika kita buat seperti ini, jika ada garis miring di dalam part.path. If garis miringnya in part.path. Kalau tidak ada, else kita kosongkan saja. Bukan, kalau tidak ada, kita gunakan saja URL secara penuh, ya. URL. Setelah itu kita akan print ini. Kita akan print URL-nya yang kita proses, ya. Kita print. Kita gunakan f-string di sini. Untuk memprintnya mungkin kita buat seperti ini. Kita gunakan variabel count di atas. Jadi kita buat angkanya dulu, nomornya dulu, baru kita masukkan URL-nya. Nomornya kita gunakan variabel count di atas. Nomor berapa, ya. Kemudian kita buat seperti ini, mem process misalnya. Apa yang diproses yaitu URL. Kita gunakan URL. Kemudian tutup tanda kutip. Kemudian tutup kurung. Setelah kita print itu URL-nya, baru kita scrape isi dari konten dari URL tersebut, ya. Dan kita cari email address di dalamnya. Pertama kita request dulu, ya. Kita gunakan try untuk melakukan request. Try, kita buat variabel misalnya response sama dengan request .get URL. Jadi kita akan baca isi dari URL tersebut dengan menggunakan modul request, ya. Dan kita simpan ke dalam variabel response. Setelah kita ambil isinya, sini kita accept. Jika terjadi kesalahan, misalnya URL-nya tidak memiliki skema HTTPS atau tidak ada koneksi internet, jadi kita akan buat accept. Caranya seperti ini. Request.exception. Exception. Dot missing schema. Missing schema atau request dan request.exception terus connection error. Ya, terjadi connection error. Connection error titik 2. Jika terjadi seperti itu, kita akan continue biar tetap dilanjutkan dan tidak terjadi kesalahan. Code kita tidak break. Dan kemudian kita akan cari email di dalam setiap URL, konten dari URL yang kita scrape di atas, yang kita request di atas. Kita buat namanya new email, sama dengan kita akan gunakan set untuk menghindari adanya duplikat email, ya.
Untuk mencari pattern dari email dari konten URL di atas, kita gunakan modul regex yang sudah kita import, yaitu re.findAll. Oke, pattern dari email ini saya sudah coba berulang-ulang tadi ya. Akhirnya saya juga temukan yang saya temukan yang bisa menemukan pattern email ya. Oke. Kita bisa gunakan F string di sini atau bisa gunakan R string. Mungkin kita gunakan R string saja. Raw string ya, bukan R string. Raw string untuk mencari pattern dari email, kita gunakan ini, kita akan cari huruf dari A sampai Z. Dan kadang email itu juga berisi angka ya. Jadi kita buat dari 0 sampai 9 juga ada di situ. Kemudian email itu juga berisi titik, kadang-kadang ada titiknya ya. Kemudian juga ada tanda strip, bisa lebih dari satu, kita buat tanda plus di situ. Dan juga ada garis bawah. Biasanya seperti itu ya, pattern dari email. Dan tadi sudah saya coba dan bisa temukan email. Kemudian kita tutup dengan itu, kurung persegi. Dan kita buat tanda plus untuk menyatakan lebih dari satu ya. Jadi lebih dari satu pattern atau huruf yang kita temukan di situ. Setelahnya, setiap email sudah pasti ada add seperti itu. Kemudian setelah add itu biasanya ada kata-kata ya. Kita buat W di situ. Garis miring W kata-katanya bisa lebih dari satu. Oke, dan juga bisa diikuti oleh titik. Misalnya gmail.com ya. Jadi kita masukkan titik di situ. Oke, beri tanda plus untuk lebih dari satu. Kemudian setelah titik itu ada juga kata-kata seperti com atau lainnya. Oke, kita buat dari A sampai Z. Kemudian mungkin juga ada titik ya. Kalau yang lebih dari satu, misalnya .go.id dan sebagainya ya. Oke. Jadi ada dua titik seperti itu. Kita buat titik, tutup kurung persegi, buat tanda plus. Oke. Kemudian kita tutup tanda kutipnya. Setelah itu kita masukkan sumbernya. Kita akan mengambil email dari mana? Ya, emailnya kita ambil dari response, dari variabel respon di atas yang berisi konten dari URL. Oke. Kita ketik di situ response.text. Oke. Dan di ujungnya kita beri flag. Nah, di flag di sini gunanya kita akan menghindari case sensitive. Jadi baik emailnya berisi huruf besar atau huruf kecil, semuanya bisa kita cari patternnya. Jadi kita buat di sini re.i ya. Re.i tutup kurung. Ada berapa kurung tadi? Ada 2 apa 1 ya? Satu. Kita coba besarkan ini. Oke. Ternyata ada 2 kurung ya. Ada 2 tanda kurung. Kemudian kita enter. Setelah kita cari pattern emailnya, setiap email yang kita temukan, kita akan masukkan ke dalam variabel variabel di atas, yaitu variabel my emails ya. Variabel emails ini kita masukkan semuanya ke dalam variabel emails. Oke. Kita ketik di sini emails. Oke. Karena email itu menggunakan set, jadi kita bisa update-nya. Jadi kita gunakan method update di situ, emails.update. Oke. Kemudian kita masukkan new emails di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan scraping dengan menggunakan beautiful soup ya. Kita buat variabel misalnya soup sama dengan kita gunakan beautiful soup. Full soup. Oke, bukan dot ya. Beautiful soup, kemudian tanda kurung. Dari variabel response-nya kita ambil text-nya. Response.text. Oke. Nah, untuk
Beautiful Soup ini dia memiliki fiturnya bisa LXML, bisa juga HTML parser. Ya, jadi kita bisa gunakan antara dua itu. Misalnya kita gunakan HTML.parser. Oke. Kemudian setelah kita scrape dengan Beautiful Soup, kita akan cari tag yang bernama A. Ya, untuk link itu biasanya kita gunakan huruf A ya. Untuk bagi yang sudah tahu cara mengcoding HTML ya, cara membuat HTML untuk masukkan link, awalnya kita beri huruf A, tag A, kemudian href. Oke, jadi kita akan cari semua tagging A di dalam HTML yang kita scrape dengan Beautiful Soup di atas. Jadi kita buat di sini kita beri nama anchor ya. Ya, karena tag A itu adalah tag untuk anchor ya. Jadi for anchor in yang ada di dalam soup itu soup.attribute. Ya, kita buat atribut situ. Oke. Soup.attribute kita akan bukan atribut ya, sorry. Soup. Kita akan gunakan find all ya. Find all ini bukan dari regex di atas. Regex di atas menggunakan find all juga. Sedangkan yang di bawah ini kita gunakan find all yang ada dalam Beautiful Soup. Jadi beda ya. Oke. Find all yang di Beautiful Soup ini kita gunakan untuk menemukan semua tagging, semua tag ya. Oke, find all yang ingin kita cari adalah tag dari huruf A. Oke. Kemudian kita buat link, kita buat variabel, kita beri nama link anchor dot attribute. Oke. Atributnya adalah href ya. Href. Oke, kemudian kita lakukan ini, kita buat anchor atribut href ini jika ya. Jika href-nya itu ada di dalam atributnya anchor dot attribute. Ya. Kalau ada di dalam anchor dot attribute, kalau tidak ada else, kita akan buat kosong seperti itu. Oke. Ya, kita sudah buat link. Setelah kita buat link, kita akan beri kondisi jika linknya dimulai dari dimulai dengan garis miring ya. Itu artinya path ya, jika linknya dimulai dengan garis miring. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setelah garis miring ke ujungnya itu disebut dengan path. Jika kita temukan link yang berupa path seperti itu, kita akan gabungkan linknya dengan base URL yang kita buat di atas ya. Base URL, sehingga menjadi link yang penuh, yang lengkap dimulai dari skema sampai ke path. Okay? If link.start with garis miring, kita titik 2 di situ, maka kita rubah linknya sama dengan base URL ditambah dengan link. Jadi linknya menjadi link yang ada, yang lengkap, yaitu yang memiliki skema dan juga netlog. Kemudian kondisi yang kedua, jika elif, jika linknya tidak dimulai dengan HTTP, elif not link dot starts with HTTP titik 2. Jika linknya tidak dimulai dengan HTTP, maka linknya kita tambahkan dengan path ya. Path ditambah link. Link sama dengan path plus link. Ya, path ini yang kita buat di atas, yaitu URL-nya yang kita indeks tadi URL dari awal sampai dengan garis miring ya. Jadi itu path-nya, kemudian kita tambahkan dengan link. Dan setelah kita buat link tersebut,
link yang kita temukan, jika linknya tidak lengkap, sudah kita lengkapkan dengan skemanya. Baru linknya kita masukkan ke dalam URLs, oke? URLs yang di atas, yaitu yang ini ya, URLs yang berupa DAG itu. Jadi kita masukkan semua link yang kita temukan ke dalam URLs. Setelah kita sorting di atas ya, kita buat kondisi-kondisi tertentu. Jika linknya memenuhi kondisi tersebut, maka kita akan masukkan ke dalam URLs. Oke. Fungsi kita masukkan ke dalam URLs itu supaya nanti kita bisa ulang melalui while loop ya. Kita ulang lagi men-scan dengan menggunakan while loop yang kita buat di atas. Oke, caranya seperti ini. If kursornya ke bawah ya. Oke, if seperti itu, not link bukan. Ya, if not link ya. If not link in URLs, jika linknya belum ada di dalam URLs, maka kita akan masukkan ke dalam URLs. Dan jika linknya juga tidak ada di dalam scrape URL. Scrape URLs. Oke. Karena tadi kita juga masukkan linknya ke dalam scrape URLs ya. Jadi kalau sudah ada, tidak perlu kita masukkan. Jadi kalau tidak ada, maka kita masukkan lagi ke dalam URLs. Oke. Caranya kita masukkan urls.append link. Oke. Oh, ini indennya harus benar ya. Oke. Nah, itu sebenarnya sudah selesai script untuk apanya? Untuk mencari pattern, untuk mencari emailnya. Kita bisa print hasilnya ya. Jadi sini kita print, misalnya di sini kita print proses selesai misalnya. Oke. Kita buat, kita enter dulu dengan menambah garis miring N. Oke, jadi ada spasi antara proses yang di atas dengan teks ini ya. Proses selesai. Oke, kemudian kita print lagi kita print misalnya seperti ini ya. Jumlah email, misalnya 20 email ditemukan. Oke, kita akan buat seperti itu. Print, kita gunakan f-string. Kita buat di sini length emails. Oke. Kita akan hitung berapa buah email yang ada di dalam emails tersebut. Kemudian kita buat seperti ini, length emails, email ditemukan. Oke. Tutup. Oke, mungkin kita tambah garis di sini. N, kemudian garis yang panjang. Oke. Tutup ya. Oke, mungkin sudah benar. Oh ya, belum ya. Ini kita belum tutup dengan kurung kurawal. Ya, ini harus tutup dengan kurung kurawal. Oke. Setelah itu baru kita print. Mungkin ini juga kita tambahkan dengan N. Ini. Ya, oke. Oke, setelah itu baru kita print emailnya satu persatu ya. Jadi kita print, untuk memprint emailnya kita buat seperti ini. Oh, bukan ya. Kita buat for loop, oke? Biar kita bisa print satu persatu, oke? Jadi for mail in emails, maka kita akan print, kita buat seperti ini. Kita buat spasi, sekitar 2 spasi. Kita tambahkan dengan mail, oke? Kemudian koma, oke, mungkin itu saja ya. Kemudian kita print di bawahnya huruf N ini untuk memberi spasi ya, biar terlihat lebih rapi. Oke. Sekarang sudah selesai, kita akan coba apakah bisa berjalan. Kita Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X.
Oke, sekarang kita akan coba Python 3 email scraper ya, scraper.py. Enter. Invalid syntax. Oh, ternyata di sini kita buat titik koma. Seharusnya titik 2 ya. Jadi kita akan ulang. Nano email scraper.py. Oh, no, sorry. Nano email scraper.py. Oke, kita cari tadi di mana salahnya. Harusnya di sini titik di mana ya? Di mana tadi? Oh, ini ya. Harusnya titik 2. Oke, kita Ctrl O lagi, Enter, Ctrl X. Coba lagi Python 3. Oke, sekarang sudah bisa berjalan. Misalnya kita akan coba situs yang dari universitas, karena situs dari universitas itu kebanyakan email di dalamnya ya, email-email dosen dan sebagainya ya. Kita akan coba buka Google, kita akan coba mungkin universitas, mungkin Oxford ya, Oxford University ini sudah ada, Oxford University. Oke, ini dia kita lihat linknya www.https://www.ox.ac.uk. Oke, kita akan gunakan link tersebut https://www.ox.ac.uk. Oke, enter. Ya. Oh, ada salah. Response. Oke. Response is not defined. Kita masih edit lagi. Response is not defined. Oke, di sini sudah betul response. Kita lihat di bawahnya di mana dia response. Response. Iya, ini ya. Response is not defined. Oke, Ctrl O lagi, Enter, kan Ctrl X. Coba lagi Python 3. https www.ox.ac.uk. Enter. Ya, dia mulai memproses. Ya, sebanyak, ya tadi kita buat 10 ya, 10. Ternyata 0 email ditemukan. Oke. Apakah memang tidak ada email di dalamnya atau pattern email kita yang salah ya? Kita akan coba cek lagi. Oke, 0 email ditemukan. Lihat pattern emailnya. Ya, ini pattern dari emailnya. Add plus, kayaknya sudah benar nih ya. Kenapa tidak ditemukan email? Oke, kita akan coba buat di sini limit, variabel limit yang kita ke atas. Limit sama dengan input. Oke, mungkin kita buat in input, masukkan limit pencarian. Oke. Dan di bawahnya kita akan ganti dengan limit. Ya, mungkin kita beri tanda plus juga di sini biar lebih menarik. Oke. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, sekarang kita ulang lagi Python 3, Enter, masukkan URL https www.ox.ac.uk. Oke, Enter, masukkan limit pencarian, kita buat 20 biar lebih banyak, Enter. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Mudah-mudahan kita bisa temukan email address dari 20 link yang kita scrape ya. Oke, akhirnya kita berhasil menemukan link ya.
ada 6 link ditemukan. Oke, proses selesai. 6 email ditemukan, bukan link ya, email ya. Oke, kita lihat di sini reception classic aux. Oke, ac.uk, ada english.office@l.aux.ac.uk. Oke, jadi kita bisa temukan link dari Oxford University dengan men-scan 20 sublink atau subdomain yang ada di domain ox.uk.ac.uk. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat email scraper dengan menggunakan bahasa Python. Oke, mungkin tutorial ini mungkin sudah sedikit panjang, kita akan lanjutkan di part berikutnya.